Perjalanan menuju ke Sumba dari Bima ke Sape Labuan Bajo ke Sumba Timur atau Pelabuhan Waingapu. Kami dalam perjalanan singgah sholat subuh di Masjid di Desa Wawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat-sehat selalu. Kali ini saya akan melakukan perjalanan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya kami start dari Kecamatan Sila, Kabupaten Bima menuju ke Kota Waikabuba, Kabupaten Sumba Barat. Di mana rute jalan yang akan kami lalui dari Kecamatan Sila menuju ke Pelabuhan Sape ditempuh dalam waktu 2,5 jam perjalanan. Perjalanan dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur bisa juga lewat pelabuhan yang berada di Kota Bima dengan menggunakan kapal tol laut KM Wilis dan kapal AU. Untuk jadwal penyeberangan ketiga kapal ini hanya ada 3 kali dalam 1 bulan untuk rute tujuan Bima ke Sumba. Kali ini saya akan menyeberang di Pelabuhan Sape menuju ke Pulau Sumba menggunakan kapal feri dengan rute pelayaran dari Pelabuhan Sape ke Pelabuhan Labuan Bajo lalu ke Pelabuhan Sumba Timur. Jadi kami harus estafet dari Pelabuhan Sape, Labuan Bajo, tunggu feri di Labuan Bajo lagi. Ini lagi online tiket secara online sama abangnya. Tiketnya 1.800.000 dari Sape ke Labuan Bajo. Setelah menunggu kurang lebih 2 jam di Pelabuhan Sape, kami pun naik kapal dan kapal berlayar menuju ke Labuan Bajo. Lama waktu perjalanan dari Pelabuhan Sape menuju ke Pelabuhan Labuan Bajo yaitu kurang lebih 10 jam. Dari Pelabuhan Sape, kapal start jam 9 pagi dan akan sampai di Pelabuhan Labuan Bajo sekitar jam 7 malam. Untuk membuang rasa jenuh di atas kapal, saya pun menikmati sunset di atas kapal. Sekitar pukul 6 sore, kapal pun sampai di Pelabuhan Labuan Bajo dan akan bersandar di pelabuhan ini kurang lebih jam 7 malam. Inilah pemandangan laut di dermaga Labuan Bajo. Setelah kapal feri yang kami tumpangi sandar di pelabuhan, saya pun turun dari kapal ke darat untuk membeli tiket yang kedua kalinya dengan rute tujuan Labuan Bajo ke Pelabuhan Waingapu. Sekedar info, untuk harga tiket kendaraan dengan jenis mobil minibus tujuan Sape Labuan Bajo, harga tiketnya 1.776.000. Sedangkan harga tiket untuk penyeberangan jenis mobil minibus dari Labuan Bajo ke Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, harga tiketnya 1.800.000. Kami tiba di Pelabuhan Labuan Bajo jam 7 ya. Selain turun untuk membeli tiket, saya dan penumpang lainnya turun untuk makan dan membeli bekal makanan untuk persiapan kami berlayar selama kurang lebih 12 jam menuju Pelabuhan Waingapu. Sudah masuk ke kapal feri, masuk kembali ya. Tadi sempat keluar, terus harus beli tiket, masuk lagi. Mobil dengan muatan tinggi tidak bisa maju, tidak bisa mundur karena bagian atasnya tidak mencukupi. Tepat jam 8:30 malam, kapal pun berangkat menuju ke Pelabuhan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat berlayar menuju Waingapu, saya tidak sempat merekam atau membuat video di atas kapal pada malam hari dikarenakan kondisi saya tidak memungkinkan sebab kapal diguncang ombak yang lumayan besar sehingga para penumpang mabuk di atas kapal termasuk saya.
Setelah semalaman kapal diguncang gelombang yang cukup besar, alhamdulillah paginya gelombang laut cukup tenang. Jarum jam menunjukkan jam 8:40 dan sebentar lagi kami akan sampai di pelabuhan Waingapu. Kami sudah sampai di pelabuhan Waingapu di jam berapa ini? Jam setengah 10. Kapal mau bersandar di pelabuhan Waingapu. Kapal sudah bersandar di pelabuhan Waingapu. Saya menunggu antrian untuk mengeluarkan mobil dari atas kapal. Setelah sampai dan keluar dari pelabuhan Waingapu, saya harus melanjutkan perjalanan darat dari Kabupaten Sumba Timur menuju ke Kabupaten Sumba Barat. Lama perjalanan dari Kabupaten Sumba Timur ke Kabupaten Sumba Barat kurang lebih 4 jam perjalanan. Perjalanan dari Kabupaten Sumba Timur ke Kabupaten Sumba Barat tentunya tidak akan bosan, karena di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan barisan bukit-bukit yang indah. Hai. Kita lagi di mana ini? Patung kuda. Patung kuda di Waingapu. Kita akan menuju ke arah barat ya. Apa menuju Sumba Barat? Lagi ngambek. Ngambek dia, ndak tahu sering ngambek gitu. Setelah berhenti sebentar untuk berfoto-foto di Tugu Patung Kuda Waingapu, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Sumba Barat. Oh ya, kondisi jalan khusus di Kabupaten Sumba Timur sampai dengan Kabupaten Sumba Tengah itu banyak sekali tikungan-tikungannya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam mengendarai kendaraan. Sebenarnya banyak pemandangan-pemandangan bukit indah di sepanjang jalan. Cuma karena kameramennya sering ngantuk-ngantuk di sepanjang jalan, jadi banyak pemandangan-pemandangan bukit indah yang tidak divideokan. Ini adalah salah satu view barisan bukit yang bisa kita lihat saat melakukan perjalanan. Memasuki Kecamatan Lewa, ujungnya daerah Kabupaten Sumba Timur, ujung baratnya. Dari tadi lihat bukit, sekarang kita lihat sedikit pemandangan hijau sawah. Perut kami sudah terasa keroncongan. Kami pun mencari warung di sekitar Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Setelah mengisi perut yang kosong, kami pun melanjutkan perjalanan. Saat pertengahan perjalanan, anak-anak pun sudah mulai oleng dan mabuk perjalanan karena banyak tikungan di sepanjang jalan. Perjalanan kami sudah sampai di perbatasan Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Tengah. Saya memutuskan untuk istirahat sejenak karena kondisi anak-anak sudah pada lemas. Hai. Hai. Sini lagi. Oke. Dan Tanah Daru. Setelah selesai beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan.
Dan tak terasa kami pun sudah sampai di Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah. Kurang lebih 40 menit lagi kami akan tiba di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Sudah sampai di kota tempat tinggal kami, kota Kabubak. Waikabubak itu men. Waikabubak. Demikian video perjalanan kali ini, semoga bermanfaat dan bye-bye.